Ini sakjane kepiye to? Pemerintahan yang akan datang maunya gimana? Babakan satu program yang katanya digadang-gadang spektakuler, bakal merubah generasi mendatang, berdampak besar. Lah kok mawut? Ini dia, info terkini Widya. Yang pertama adalah makanan gratis. Ini bukan makan siang gratis ya, saya mau luruskan itu. Ini makanan gratis. Apa itu? Soal program makan siang dan susu gratis. Bukannya kita semua tahu itu program awalnya. Lah kok belum lama ini adiknya capres terpilih Pak Hasim Joyo Hadikusumo wes ganti program. Lah dalah, katanya bukan makan siang dan susu gratis, melainkan makanan gratis. Sekali lagi yo, makanan gratis, bukan makan siang gratis. Nek nyimak pidato nih, intinya memang bukan makan siang, melainkan sarapan gratis. Walah Pak D, larung menjabat. Wah kok yo wis lunyu, leng ngomong gitu loh, mak kunyum gitu, kayak ada lumutnya gitu, mak teleser gitu. Lah mbok dicek toh di berbagai jejak digital. Perdebatannya itu jelas, makan siang dan susu gratis. Lah kok penak wae jare dudu makan siang, melainkan sarapan gratis. Ingat loh, Pak Prabowo itu baru saja ditetapkan sebagai pemenang sama KPU. Mbok yo jangan gampang mudah-mudah ngono lho mindai janji. Bicara itu emang mudah. Ning nek tidak punya komitmen, rakyat gandulan nilate sapa to, Pak? Dengerin deh bicaranya Pak Hasim itu, saya sedih loh. Bener, saya benar-benar sedih. Meski kami itu dudu sopo-sopo, hanya rakyat biasa. Mbok ya jangan begitu. Gagah saja kayak badan jenengan loh Pak, bilang gini. Setelah kami evaluasi, ternyata yang pas itu sarapan gratis bukan makan siang. Ngono. Loh, itu kan malah tak acungi jempol. Kalau perlu 4 jempol, 2 ya. Penak wae bilang, maksudnya sarapan bukan makan siang gratis. Kan tidak mau akui salah toh? Bagi kami rakyat kecil, para pemimpin kita itu maafkan bila salah, namun jangan sampai bohong Pak. Itu penting untuk dijaga, dipegang benar, nggak asal bicara. Oke, soal ganti makan siang sama sarapan clear ya. Sekarang apa alasannya? Kata Pak Hasyim, masih banyak anak sekolah yang waktu berangkat sekolah tidak sarapan. Data yang disampaikan Pak Hasyim, ada 41% anak sekolah kita atau tepatnya 18 juta enggak makan pagi. Walah, lah kok ngeri gitu toh ya? Kalau data Food Bank of Indonesia pada tahun 2022, ada 27% siswa tak pernah sarapan. Di perkotaan, angkanya lebih besar, 50%. Welah, selama ini pada kemana aja toh para pemerhati pendidikan itu? Misalnya bener nih, wah ini harus jadi perhatian kita semua, terutama orang tua. Mesti didalami mengapa banyak anak sekolah tak sarapan dan data di perkotaan prosentasinya malah lebih besar. Apa ini pertanda warga kota tak sempat menyiapkan sarapan buat anak-anak? Ataukah anak-anak bangun terlambat sehingga tak sempat sarapan? Harus dilihat dulu penyebabnya itu apa. Artinya, program pengadaan sarapan belum tentu disebabkan ketidakmampuan orang tua. Sekarang ini, banyak anak terlalu lama menggunakan gadget. Akibatnya, mereka tidur hingga larut malam. Bila tidurnya kemalaman,
Otomatis pagi hari susah dibangunkan, sehingga tak sempat sarapan langsung berangkat ke sekolah. Solusi yang ditawarkan Pak Hasim tidak selalu pas. Memang benar, banyak siswa tak sarapan. Tapi adakah penyebabnya ketidakmampuan orang tua menyediakan sarapan atau sebab lain? Perlu diselidiki ini. Tadi data yang tak sampaikan, prosentase anak perkotaan makin besar tak sarapan. Padahal faktanya kasus kelaparan tidak terjadi masif di Indonesia. Ini mengindikasikan tidak selalu penghuni kota banyak yang tidak mampu. Soal program makan siang gratis ini kan sudah menimbulkan polemik. Malah kemudian berhenti sebab tidak ada kejelasan. Meski Mas Gibran sudah studi banding ke Cina, dia juga tidak menjelaskan gimana teknisnya, mengapa banyak pro kontra. Ya berpotensi bermasalah sebab anggarannya gede banget, 450 triliun. Meski buat anak sekolah, adiknya Pak Prabowo itu bilang, saat liburan anak-anak itu bakal tetap mendapatkan jatah. Oh lah, apa nggak gila nih tau nih. Makanya dana itu rawan dikorupsi. Kekhawatiran tersebut katanya sudah diantisipasi dan diharapkan akan 0 rupiah yang dikorupsi. Alah, tenan pora kuwi Pak. Lah wong bansos atau BLT sing 300.000 wae lho. Tetep dikemplang kok, apa meneh triliunan. Malah dari paparan Pak Hasim, rencananya mau buat dapur umum sebanyak 48.000 titik. Harapannya akan model makanan yang sama tiap hari. Iki kan jane piye to? Pengganti Pak Jokowi iki gendah ora ngono lho. Lah nek meh nyeragamke dapur umum barang, otomatis kan yo tambah anggaran lagi. Alasan yang dikemukakan dengan dapur seragam, maka standar makanannya akan sama. Secara subjektif, aku sebagai perempuan yang juga punya usaha UMKM bidang permakanan, dodolan pangan lah sing gampangane. Ora bakal podo wis to. Mau ukuran bahan sama, tangan pengolahnya sama, hasilnya bakalan beda. Tangan-tangan perempuan itu istimewa loh. Ini tangan pemberian Tuhan, ciptaan punya Tuhan, ya toh. Ada yang bisa menghasilkan makanan enak, ada yang enggak, ada yang kasinen, ada yang terlalu pedas dan macam-macam. Wah, ini piye toh? Gimana toh ini? Karepnya Pak Hasim tuh makin menjelaskan tentang program. Lah kok malah bablas tekan ngendi-ngendi. Sudahlah Pak, batalkan saja program ini. Buat saja program ini semacam pengaruh sutaman, peningkatan gizi gitu loh. Dan berikan kewenangan pada pemerintah daerah. Malah penak. Sebab tiap daerah itu makanan utamanya kan beda-beda. Kulturnya juga beda. Selera makanannya juga beda. Nggak boleh disamakan. Yang harus diprioritas itu semua anak harus sarapan. Itu intinya, titik. Soal bagaimana itu dijalankan, ya dorong Pemda menjalankan hal itu. Kasih kesempatan 2 tahun bagi Pemda buat mengimplementasikan program tersebut. Lalu tinggal dievaluasi. Bila modelnya begitu, mungkin per tahun hanya butuh 50 atau 70 triliun saja dengan sasaran yang lebih tepat. Nanti bila ada Pemda yang di bawah targetnya, target capaiannya itu, kenakan sanksi. Dari aspek apapun, Nusantara ini terlahir sebagai sebuah negara yang beragam. Tolong, jangan samakan setiap upaya atau program, kecuali itu untuk hal-hal yang bersifat teknis atau hal yang sepele. Seperti yang tadi saya katakan, anak-anak enggak sarapan, belum tentu disebabkan ketidakmampuan biaya orang tua. Bisa jadi enggak sempat memasak, anak bangun kesiangan, tidak ada bahan yang diolah, atau sebab lain. Wes toh, kesalahan gagasan program itu diakui saja. Alihkan jenis cara mengeksekusinya. Gitu toh?
Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya